Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, kasih sayangnya kepada kita semuanya. Hingga pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas. Di antaranya adalah aktivitas melaksanakan ibadah kepadanya. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman nanti, yang istiqomah menjalankan segala apa yang telah dicontohkan, apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah, melalui keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi umatnya yang kelak berjumpa dengan Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan agenda kita, yaitu majelis pagi, dan di setiap hari Jumat alhamdulillah kita akan membahas surah khusus di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi. Untuk kali ini kita akan membahas surah Al-Kahfi ayat 2 dan sekaligus akan dilanjutkan dengan tadabburnya. Baik, silakan disiapkan dulu Al-Qurannya dan dibaca, dan tentunya diresapi dari tadabbur pada kali ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Saya ulangi satu kali lagi. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Untuk terjemahannya di ayat 2 ini sebagai berikut: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di antara fungsinya sebagai petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Agar apa? Agar manusia ini tidak melenceng dari apa yang telah Allah tetapkan. Tanpa adanya petunjuk, barangkali seseorang ini bisa tersesat dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini juga diturunkan bukan hanya untuk manusia pada kala itu, tapi Al-Quran ini akan berfungsi ditujukan untuk manusia hingga akhir zaman nanti. Secara fungsinya dari awal turun hingga akhir nanti ini masih berfungsi, diantaranya adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia itu tempatnya lalai, tempatnya kesalahan. Oleh sebab itu perlu adanya
pengingat agar manusia itu kembali kepada jalan yang benar, agar tidak berlarut-larut dengan kesalahannya. Dengan Al-Quran ini tidak diragukan lagi bahwa ini adalah petunjuk langsung dari Allah agar manusia bisa mengikutinya dan selamat dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Al-Quran ini juga banyak sekali menetapkan hukum-hukum Allah, memberikan pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah umat-umat terdahulu, dan tentunya banyak pelajaran yang bisa diambil apabila manusia mau mengambil pelajaran di dalamnya. Al-Quran ini juga digambarkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan-kesalahan tadi, melakukan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, melakukan kezaliman, baik kezaliman itu untuk dirinya yang berakibat pada dirinya maupun berakibat kepada orang lain. Allah peringatkan ini agar apa? Agar tidak melampaui batas yang nantinya merugikan orang lain, merugikan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi peringatan bagi orang-orang yang melakukan kerusakan itu, kemaksiatan itu, diantaranya adalah peringatan siksa yang pedih. Siksaan ini adalah sebuah gambaran balasan bagi orang-orang yang tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan, atau barangkali orang-orang yang tidak mau bertobat ketika nantinya dalam kehidupan sehari-harinya ia melampaui batas hingga akhir hayatnya. Banyak orang yang sudah diingatkan tapi menganggap sepele. Dan di sana diingatkan juga bahwa ada kehidupan setelah kematian. Oleh sebab itu persiapkan, hati-hati. Barangkali di sana di dunia orang bisa dengan seenaknya berbuat kesalahan, berbuat kezoliman. Tapi Allah mengabarkan bahwa ada kehidupan setelah kematian, yang mana akan dimintai semua pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya di dunia. Nah, kalau orang berbuat baik, mentaati perintah Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, kemudian berbuat baik kepada sesamanya, maka insya Allah di antara balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di dunia ia barangkali akan mendapatkan kenikmatan dengan banyaknya orang-orang mencintai, mensupport, membantu. Ketika di akhirat ia akan mendapatkan kemudahan mempertanggungjawabkan amal solehnya, dan tentunya ia akan bahagia di surganya. Jadi ini peringatan keras bagi orang-orang yang melanggar syariat-syariat Allah. Peringatan keras bagi orang-orang yang melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, agar apa? Bertobat, mengingat kematian. Ketika di sana nanti dibangkitkan dari kematiannya, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berdusta. Semuanya Allah rekam catatan amal ibadahnya, sehingga ia tidak akan bisa mengelak lagi. Dan dia tidak akan bisa melakukan pembelaan-pembelaan, sehingga apa? Kebenaranlah yang akan terungkap ketika semuanya dimintai pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, dengan peringatan ini diharapkan orang-orang tadi kembali ke jalan Allah, bertobat kepada Allah. Sungguhnya Allah penerima tobat dari segala kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di masa-masa yang lalu. Kemudian di dalam Al-Quran ini juga terdapat kabar gembira kepada orang-orang yang melakukan amal soleh. Kabar gembiranya apa? Kemudahan kehidupan di akhirat, surganya, akan bertemu dengan Allah, yang mana kehidupan di akhirat nanti itu lebih kekal, abadi, tidak ada akhirnya. Jika dia ditetapkan di surga, maka insya Allah akan selama-lamanya dia bahagia menikmati hasil kerja kerasnya, melakukan amal solehnya, menjaga keimanannya, menjaga perintah Allah, menjauhi segala larangannya.
walaupun ketika di dunia dia berjuang dengan segala upaya yang sangat berat sehingga mengakibatkan perjuangan yang panjang, namun balasan Allah itu yang akan memberikan semangat, motivasi untuk istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan waktu di dunia. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, balasan itu adalah balasan yang baik sebagai imbalan, sebagai usaha yang telah dilakukannya di dunia. Menolong orang, berbuat baik pada orang tua, beribadah kepada Allah, menolong makhluk-makhluk Allah yang lainnya, menyebarkan kebaikan, berakhlak terpuji. Ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik, di antaranya kehidupan yang enak, kehidupan yang dirindukan oleh orang-orang soleh, yaitu kehidupan yang kekal abadi di surganya dengan penuh kenikmatan-kenikmatan, penuh dengan layanan-layanan yang istimewa bagi orang-orang yang mendapatkannya. Barangkali ini sekedar tadabbur ringkas. Mudah-mudahan kita semakin semangat menjadikan Al-Quran ini pedoman hidup. Jika ada permasalahan, bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Bacaannya akan memberikan obat ketenangan bagi yang galau, memberikan penguatan bagi kita. Ya, barangkali yang nggak paham terjemahannya, boleh membaca terjemahannya. Insya Allah di sana akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap Allah kekalkan keimanan dan ketakwaan, serta dikekalkan juga kita istiqomah berada di jalan kebenaran, menyampaikan kebenaran-kebenaran yang Allah perintahkan melalui Rasulnya dan telah dicantumkan di dalam kitab sucinya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari Ustaz sendiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.